Kurang keras. Hidup buruh. Persatuan. Buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Buruh tani mahasiswa pelajar. Buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Baik kawan-kawan, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sunarno, Ketua Umum Konfederasi Kasbi. Hari ini sengaja datang di tempat kawan-kawan melakukan aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa, yaitu untuk memberikan dukungan solidaritas kepada kawan-kawan semua yang melakukan aksi. Kawan-kawan buruh PT Victory Cinglu Indonesia yang saya hormati, mungkin dalam beberapa waktu kawan-kawan telah melakukan perundingan dengan pihak perusahaan dengan tujuan agar ada kenaikan upah. Upah yang layak, yang adil, yang bermartabat untuk kaum buruh. Terutama adalah di PT Victory Cinglu Indonesia. Tapi tadi saya mendengar informasi dari kawan-kawan bahwa aksi ini tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan perencanaan kawan-kawan. Kami dari PP Kasbi juga dikirimi surat pemberitahuan aksi. Ada semua serikat buruh di PT Victory Cinglu Indonesia ini akan melakukan aksi unjuk rasa. Ada sekitar 17.000 orang yang akan melakukan aksi. Tapi tadi pagi saya mendapatkan informasi ternyata tidak terjadi seperti itu. Kenapa tidak terjadi seperti itu kawan-kawan? Salah satunya adalah karena kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak buruh tidak dimiliki oleh kaum buruh itu sendiri. Banyak londro ireng. Di antara kawan-kawan buruh belum memiliki kesadaran bagaimana perjuangan upah adalah perjuangan bersama kaum buruh. Kita masih ingat setiap tahun, setiap akhir tahun kita juga bisa berjuang bersama-sama. Menuntut kepada pemerintah agar ada kenaikan upah yang layak atau paling tidak sesuai dengan tuntutan kawan-kawan buruh. Itu dilakukan oleh lintas organisasi-organisasi serikat buruh, terutama adalah di Tangerang Raya atau bahkan di Banten. Karena saya menyaksikan secara langsung bagaimana semangat dari kawan-kawan dalam memperjuangkan kenaikan upah adalah semangat kaum buruh, yaitu ingin mendapatkan haknya, hak atas upah. Kawan-kawan yang saya hormati, juga Bapak Ibu aparat kepolisian, TNI, Satpol PP atau dari pemerintahan daerah, dan juga tentunya bapak-bapak security. Hari ini kita ingin menunjukkan bahwa ada kaum buruh di PT Victory Cinglu Indonesia saat ini sedang memperjuangkan kenaikan upah. Kenaikan upah di sebuah perusahaan sepatu dengan brand internasional. Apa itu kawan-kawan? Nike. Kawan-kawan tahu sepatu Nike di luar negeri, di Eropa, di Amerika, harganya satu pasang berapa kawan-kawan? 5 juta. Setidak-tidaknya 2 juta. Mungkin itu yang paling murah. Yang mahal tentu banyak. Ada 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan mungkin lebih. Satu pasang. Di perusahaan PT Victory Cinglu Indonesia ini mempekerjakan, kabarnya ada 19.000 orang buruh.
saat ini. Dari sebelumnya mungkin ada 23.000 orang. Tapi karena ada pengurangan. Pertanyaannya, kenapa kaum buruh sebanyak 19.000 orang itu tidak bisa berjuang secara bersama-sama? Kenapa mereka masih asik untuk bekerja? Tentunya dengan agenda aksi unjuk rasa kawan-kawan. Pihak perusahaan, pihak aparat, pihak pemerintahan berupaya untuk agar buruh di PT Victory Cimru Indonesia tidak melakukan aksi unjuk rasa. Mereka pasti menyarankan untuk berunding, dan berunding. Tapi yang dilakukan kawan-kawan tentu sudah dilakukan. Perundingan itu sudah dilakukan. Apakah ada perkembangan baik atas kenaikan upah itu? Tuntutan kenaikan upah itu? Tidak ada. Sementara jika kita membandingkan dengan tuntutan kawan-kawan kenaikan upah yang hanya berapa persen itu yang dituntut oleh kawan-kawan, tidak lebih dari 5% katanya. Berapa persen tuntutannya? 1,64%. Artinya tidak ada 5% kawan-kawan. Itu dalam sebulan. 5 bulan cuy. Betul nggak? 5 bulan deh. Ini kawan-kawan buruh harus paham juga. Bulan September kemarin di Amerika Serikat, ya, sekali lagi, bulan September kemarin 2023 di Amerika Serikat itu negara besar. Kita bisa menyebut juga sebagai negara, yaitu mbahnya kapitalis, mbahnya imperialis, betul nggak? Tapi pemerintah Amerika juga menghormati buruh, menghargai buruh. Bulan September kemarin ada kaum buruh yang bekerja di pabrik mobil. Masih ingat? Ingat. Ada General Motor, ada Ford. Mereka melakukan mogok kerja. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Sebulan mereka melakukan mogok kerja. Tuntutan mereka apa kawan-kawan? Salah satunya adalah kenaikan upah sebesar 49% gaji per jam. Gaji per jamnya mereka berapa? Antara 500 sampai 650.000 rupiah per jam. Ya. 500.000 sampai 650.000 per jam. Tapi mereka masih menuntut kenaikan upah sebesar 49%. Lalu, apa yang bisa kita pelajari? Mereka, kaum buruh pabrik mobil di Amerika Serikat itu, mereka melakukan aksi dengan kesadaran dia sebagai buruh. Karena kehidupan mereka, hak-hak mereka, tuntutan mereka adalah cerminan dari perjuangan kaum buruh agar bermartabat, agar mendapatkan upah yang layak, yang adil bagi kaum buruh. Ada 49.000 kaum buruh pabrik sepatu yang melakukan mogok kerja. Bahkan ya kawan-kawan, dalam perundingan yang dilakukan dengan pihak perusahaan, terjadi deadlock, terjadi kebuntuan. Bahkan presidennya Joe Biden, mereka juga ikut melakukan aksi mendukung perjuangan kaum buruh. Kawan-kawan masih ingat bulan September tahun 2023 kemarin, Presiden Amerika ikut demo
karena perusahaan mobil itu juga tidak mau memenuhi tuntutan kaum buruh tentang kenaikan upah. Di kemudian hari akhirnya kenaikan itu bisa diwujudkan. Itulah perjuangan dari kaum buruh sesungguhnya. Jika berunding, tidak ada keputusan, tidak ada kesepakatan, maka buruh itu harus melakukan mogok kerja. Mogok kerja yang didasari dengan semangat kesadaran kaum buruh. Kaum buruh harus bermartabat. Kita bisa membandingkan upah buruh di Kabupaten Tangerang atau di Victory Jinglu ini. Ada nggak 5 juta? Ada nggak 5 juta? Kalau perusahaan Victory Jinglu Indonesia atau katakanlah brand sepatu Nike memberikan upah buruhnya 10 juta per bulan, sanggup nggak Nike? Sanggup. Sanggup nggak brand Nike? Sanggup. Sepatu 14 juta kok. Saya yakin sanggup. Karena apa? Sepatu di negara-negara di Eropa, di Amerika, sepatu sport khususnya, memang menjadi konsumen dari masyarakat di sana. Berbeda dengan masyarakat kita. Tentu buruh di Indonesia atau masyarakat di Indonesia barangkali kalau untuk membeli sepatu merek Nike, Adidas, atau merek-merek yang lain yang harganya di atas 2 juta, tentu tidak ada yang kuat. Hanya sedikit yang bisa membeli itu. Tapi untuk kaum buruh, jarang yang membeli sepatu Nike original. Tapi kalau merek atau brand-brand KW, katakanlah buatan si Kupa, ya pasti kawan-kawan sanggup beli. Karena hanya 100.000, 200.000, atau 300.000. Betul nggak kawan-kawan? Di sini saya ingin menunjukkan di mana martabat kaum buruh Indonesia, terutama adalah buruh di PT Victory Jinglu Indonesia. Saya yakin perjuangan kenaikan upah ini kalau berhasil bukan hanya dinikmati oleh yang demo atau yang aksi unjuk rasa. Betul nggak? Saya tanya ke Pak Security, kalau ada kenaikan upah ikut naik nggak Pak? Pak Security, ikut? Pasti. Pasti. Tanya lagi demo. Iya, kawan-kawan tidak perlu menghujat atau menghardik. Yang namanya aksi, demonstrasi, unjuk rasa, mogok kerja itu memang harus dibangun berdasarkan kesadaran. Kesadaran kaum buruh itu sendiri. Mungkin hari ini kawan-kawan buruh takut, ya, takut untuk ikut aksi demonstrasi. Tapi saya nggak tahu apakah besok atau besoknya mereka akan berubah sikap. Lalu kemudian mereka juga akan bergabung bersama kawan-kawan untuk melakukan aksi perjuangan dan menuntut kenaikan upah yang layak. Perjuangan kenaikan upah ini berkaitan dengan kehidupan kaum buruh itu sendiri. Kenapa? Pendapatan kaum buruh tentu hanya didapat dari tempatnya bekerja, ya, yang pokok. Maka sudah semestinya kawan-kawan buruh itu untuk memperjuangkan hak-haknya di pabrik itu, di perusahaan itu. Bagaimana kawan-kawan? Perjuangan kaum buruh, aksi unjuk rasa, aksi demonstrasi ini seharusnya dilakukan bersama-sama kaum buruh yang lain. Kritik
kritik saya kepada kawan-kawan pengurus serikat buruh, ya. Kawan-kawan tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada kaum buruh, anggota-anggotanya. Harusnya itu dilakukan secara masif, dipersiapkan jauh-jauh hari. Sehingga mereka tidak ada kata takut kalau hanya dengan ancaman dimutasi, di PHK, pabrik tutup, dan lain sebagainya. Harusnya mereka tidak takut. Ya, kita tahu mungkin isu-isu sekarang ini yang dihembuskan adalah kalau buruh melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa, maka perusahaannya akan tutup, akan kabur, akan pindah atau relokasi. Isu-isu itu selalu dihembuskan pada saat kaum buruhnya melakukan tuntutan perjuangannya. Tapi sesungguhnya tidak semudah itu. Perusahaan melakukan PHK secara sepihak, tidak semudah itu, kawan-kawan. Karena saya yakin sebagai serikat buruh, kawan-kawan juga telah melakukan proses perundingan-perundingannya. Sudah berapa kali kawan-kawan berunding? Sudah lupa? 7 kali. Jadi ini juga harus diketahui oleh buruh di PT Victory Cinglo Indonesia bahwa pengurus sudah berunding sampai 7 kali. Tapi pihak perusahaan masih tetap kekeh dengan pendiriannya. Bongkar. Betul nggak, kawan-kawan? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, upaya menakut-nakuti buruh agar tidak melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja dengan ancaman mutasi, PHK sepihak, dan lain sebagainya, tentu itu nggak bisa kita terima. Seharusnya pemerintah kita dengan sigap, ya, memfasilitasi dan sekaligus pemerintah harus berpihak di posisi kaum buruh. Dalam hal ini adalah Disnaker. Betul nggak? Dinas Tenaga Kerja. Artinya dia harus berpihak, dia harus melindungi, dia harus memperjuangkan kaum buruhnya. Bukan malah menjadi backingan dari perusahaan. Hidup buruh! Hidup buruh! Baik, kawan-kawan, isu perjuangan kenaikan upah kawan-kawan PT Victory Cinglo Indonesia ini tentu ini sudah terpublikasi. Ya, kemarin saya juga bertemu dengan kawan-kawan yang lain, serikat-serikat yang lain, yang juga mendiskusikan atau membahas informasi di adanya perjuangan kawan-kawan untuk menuntut upah ini. Harapan kami dari pengurus pusat Kasbi kepada kawan-kawan buruh yang melakukan aksi, ada kawan-kawan dari SBN, ada kawan-kawan dari GSBI, dari SBM, dari Progresif, agar tetap konsisten dalam perjuangannya, memperjuangkan kenaikan upah ini. Diskusikan secara matang, ya, secara menyeluruh, komprehensif, dengan struktur-struktur pengurus, dengan kawan-kawan buruh anggotanya. Masih ada waktu, karena saya tahu kemarin kawan-kawan memberitahukan aksi sampai tanggal 24. Artinya ada waktu untuk melakukan konsolidasi lagi ke dalam, ya. Bahkan buruh-buruh yang hari ini di dalam, yang masih bekerja, nanti jam 1, jam 2, atau jam 3 juga mereka seharusnya bisa bergabung dengan kawan-kawan. Tidak perlu kita samperin, tidak perlu di sweeping,
Tapi kesadaran memperjuangkan hak kaum buruh itu harus lahir dari kaum buruh itu sendiri, dari hatinya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kawan-kawan semua. Tetap semangat untuk perjuangannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada lampu hijau. Hijau ke kuning-kuningan. Tuntutan kawan-kawan bisa dipenuhi atau bisa kita wujudkan. Salam dari seluruh pengurus pusat Kasbi dan keluarga besar Konfederasi Kasbi untuk terus mendukung perjuangan kawan-kawan PT Victory Cinglu Indonesia. Hidup buruh! Hidup Persatuan! buruh tani mahasiswa pelajar. Buruh tani mahasiswa pelajar! Persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.